Halo guys, rekan-rekan pecinta sejarah di wilayah Banyumas Raya ya. Sekarang saya sedang menuruni Sungai Serayu itu di bawah. Itu adalah kita mau ke Bendungan Cahyana Werken, Banjar Cahyana Werken yang dibangun tahun 1912 pada masa sistem tanam paksa Belanda ya, kultur setersel. Ini jalannya cukup curam, harus hati-hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak licin. Ini karena banyak lumut nih, jarang di ini ya. Tuh bendungannya udah kelihatan. Ini membendung aliran Sungai Serayu ya, yang bertemu dengan Sungai Merawu. Ini kayaknya jalannya jarang dilewati ya, mungkin hanya dilewati oleh warga sekitar ya untuk berkebun. Ini juga ada bangunan apa, mungkin dulu bekas kios atau toko ya itu. Ini ya tuh cukup curam ya. Ini karena jarang dilewati orang mungkin ya nih. Tuh, kita harus berpegangan samping karena itu di bawah ini Sungai Serayu ya. Itu yang seberang itu sekarang itu adalah apa namanya, kebun binatang Taman Seruding Mas. Tuh. Nah ini bendungannya ya. Tuh udah kelihatan ya. Ini ya, ini harus hati-hati ya. Ini ada apa? Ini cukup tinggi. Ini ada besinya sih. Tapi tetap harus hati-hati. Ini juga jarang dilewati nih. Apa? Rumputnya nyampe tinggi. Nah, itu bendungannya. Itu ada bapak-bapak lagi mancing ya. Nah ini ya, itu bendungannya ini itu ada pintu airnya ya untuk buka itu ya. Ada dua. Kalau di seberang nggak ada nih. Nih. Kita jalan ke sini ya. Jadi bangunan ini tuh masih kokoh. Benar-benar masih kokoh. Nih. Tuh ya, guys. Tinggi sekali. Nggak tahu berapa meter. Ini saya berdua sama istri saya, ini nemenin saya. Nah, nih. Ini ya, pintu airnya itu ya yang buat buka tutup pintu air. Bayangkan, ini bangunan dari tahun 1912. Nih ya. Ini bangunan. Itu ya, yang terowongan itu sebenarnya bangunan itu ya, tapi itu nggak pernah dibersihkan, jadi tertutup rumput ya. Jadi itu sungai ya, jadi ini sungai, di bawah sungai itu di situ. Nah itu ke sana terus ya. Oke, tuh jadi dulu Belanda membuat terowongan di bawah situ. Itu terowongan aliran itu berada di bawah Sungai Merawu kalau menurut catatannya ya. Jadi bangunan ini dibangun tahun 1912, selesai tahun 1937. Pada waktu itu untuk mendukung apa ya? Karena waktu itu untuk mengairi areal persawahan ya, dari Banjarnegara nyampe ke distrik Cahyana. Kalau distrik Cahyana itu sekarang nama daerahnya Bokateja, makanya bendungan ini dikasih nama Bendungan Banjar Cahyana Werken, karena bendungan itu dari Banjarnegara hingga ke distrik Cahyana, atau yang sekarang lebih terkenal dengan nama Bokateja, masuknya wilayah Purbalingga ya. Jadi fungsi bendungan ini dulunya untuk mengairi pertanian daerah utara Sungai Serayu. Nah, loh, itu ya terowongan. Tapi saya mau turun, itu ada tangganya. Tapi saya juga nggak berani, tahu boleh guys sama istri. Karena lokasinya serem ya. Itu kayak terowongan itu.
kan terowongan di bawah sungai itu, yang jenis sungai di bawah sungai sana kita nangis sungai kene kita yang Belanda tuh Medun apa ya. Terus saya mau turun tapi sama istri nggak boleh karena itu tinggi sekali ya. Itu sebenarnya ada tangganya, cuma karena itu lama nggak dibersihkan itu kayaknya takut ada ular atau apa ya. Tuh. Jadi terowongannya di sana itu di bawah ya, nggak kelihatan tuh. Terus sungainya di bawah situ, tuh. Tuh ya gunung itu ya, tuh gunung. Terus ini dibikin pintu air. Terus airnya itu bertemu dengan Sungai Serayu ya, tuh. Jadi itu saluran air itu di bawah Sungai Merabu ya. Nah ini ya, ini pintu airnya ini ya, tuh. Ini buat bukaannya, lihat bayangkan ya. Bendungan dari tahun 1912 hingga sekarang masih ini. Itu ada ya. Bapak-bapak lagi mancing. Awas. Tuh tingginya berapa meter tuh? Itu ada angka 100 ya. Apa mungkin 100 meter ya? Atau apa? Ya mungkin 100 feet. Oh 9 meter. 10 meter. Tuh ketinggiannya 10 meter ininya ya. Belum ke pondasi bawahnya itu ya. Tuh. Lihat nih ya, bangunan dari tahun 1912. Cuma nggak ada tulisan 12-nya ya. Nah, ini pintu airnya juga ya ini. Ini masih utuh nih besi-besinya tuh. Tuh bawah ya tinggi sekali kayak gitu. Ini lagi bapak lagi mancing. Mancing mas. Sorry. Oh. Dia lagi dia apa? Nah, kalau seberang itu sama apa? Kebun binatang Serunding Mas ya. Jadi intinya bendungan ini dulunya itu untuk mengairi perairan, untuk mengairi areal persawahan perkebunan di utara Sungai Serayu. Kalau apa? Bendungan ini di apa ya? Arsiteknya dari Belanda, 2 orang. Itu ada tanda apa untuk meternya itu 10 meter di atas itu ya. Mas sing apa sing kono sing terowongan kayak kan ya, terowongan sinangisor kayak Sungai Merabu ya. Cep, ini tali sepatuku lepas. Bendungan Belanda. Tapi sekarang fungsi bendungan ini sudah digantikan dengan Bendungan Jenderal Sudirman atau Waduk Merican ya. Kalau Bendungan Waduk Merican itu dibangun sekitar tahun 1990-an lah ya. Jadi ini sipon-sipon yang dari sini banyak sekali yang sudah tergenang oleh Bendungan Merican atau Bendungan Jenderal Sudirman ya. Jadi minimal gini lah rekan-rekan, bahwa dulu waktu era zaman tanam paksa, waktu Belanda mewajibkan petani-petani di Indonesia khususnya di Banyumas Raya ini, maka pemerintah kolonial Belanda juga mendukungnya dengan pembuatan irigasi-irigasi. Pada zaman dahulu itu kalau yang Banyumas Raya itu tanaman yang diwajibkan adalah antara lain tebu, tembakau, kopi. Ini saya hanya bisa mengambil sebagian ya, karena posisi saya di atas, saya mau turun ke terowongan yang sana pun, yang terowongan apa, yang terowongan di bawah sungai itu saya nggak berani karena lokasinya udah serem kayak gitu, takut ada ular atau apa ya. Lagian saya juga belum tahu kedalamannya, jadi saya hanya berada di atas.
Ini ya. Ini pada zamannya bendungan ini sangat besar karena mengairi dari Banjarnegara bagian timur hingga nyampe ke distrik Cahyana. Distrik Cahyana itu masuknya sekarang namanya Bokateja, wilayahnya itu wilayah Kabupaten Purbalingga. Kalau lokasi bendungan ini berada di Banjarnegara. Itu pun udah Banjarnegara bagian timur. Oke ya, rekan-rekan pecinta bangunan sejarah. Kenapa saya mereview bendungan Banjar Cahyana ini? Karena ada keterkaitannya dengan jalur rel kereta api dan jembatan-jembatan kereta api yang selama ini saya unggah. Karena kalau bendungan ini fungsinya untuk pengairan ke areal-areal persawahan atau perkebunan yang ditanami tanaman waktu sistem tanam paksa oleh Belanda. Sedangkan jembatan dan rel kereta api itu sebagai moda transportasi untuk mengangkut hasil dari perkebunan tersebut. Jadi semuanya saling keterkaitan ya, antara bendungan, jembatan, dan juga jejak-jejak rel kereta api yang ada di Banyumas Raya ini. Oke, terima kasih, salam berbagi, salam damai negeriku, salam sejarah Indonesia. Nih ya, lokasinya itu agak tinggi. Kalau sekarang ini lokasi ini digunakan untuk spot mancing ya. Tapi kayaknya itu bendungan itu masih berfungsi, pintu airnya itu masih berfungsi ya. Kalau dari tahun 1912, sekarang tahun 2022, artinya udah 100 tahun lebih. Pintunya masih berfungsi. Luar biasa ya rekan-rekan. Nih. Besinya. Kalau menurut catatan itu angka tahun pembuatannya sebenarnya ada di terowongan itu yang sungai di bawah tanah. Cuma karena itu udah tertutup rumput, saya juga nggak berani turun ya. Kalau di situ ada tulisan, kalau menurut catatan yang ada di beberapa literasi yang saya baca, tulisan 1912-nya di sana. Terus ini sebenarnya dulunya tinggi ya, dalam ya. Kalau waktu pertama sekitar tahun 1912 hingga 30 ini cukup, sebenarnya ini tinggi seperti air terjun ya. Cuma sekarang udah rata. Airnya sudah rata mungkin karena karena pengendapan lumpur dan juga bebatuan yang udah ratusan tahun. Jadi udah nggak membentuk air terjun lagi. Oke, terima kasih. Wassalam. Itu ya, sebentar. Tut. Ya, itu ya. Itu yang terowongan yang sungai yang dulu Belanda membuat sungai di bawah sungai itu ya, lewat situ. Tapi sekali lagi saya nggak berani turun, walaupun itu ada tangganya itu ya, ada tangga buat turun. Tapi karena itu tuh udah tertutup lumpur kayak gitu tuh, jadi saya nggak berani. Oke ya, gitu aja. Sekarang kita mau pulang naik ya. Nah, karena sekarang ini bendungan ini udah tuh deras sekali airnya tuh. Luar biasa ya rekan-rekan konstruksi Belanda itu ya. Jadi ini bendungan Banjar Cahyana ini dibendung itu pertemuan Sungai Serayu dengan Sungai Merawu.
Dan yang uniknya lagi adalah di bawah sungai Merawu itu dibikin terowongan bawah air. Jadi dibikin sungai di bawah air. Itu di bawah sungainya. Sungguh brilian ya. Arsitek Belanda waktu itu ya. Ada dua arsiteknya tapi saya lupa namanya. Coba nanti mungkin nanti saya tulis di thumbnail lah nama arsiteknya. Ini kita pulangnya naik lagi ya. Kayaknya gitu aja lah rekan-rekan. Ini saya matikan karena saya udah capek juga. Terima kasih. Wassalam. Salam damai, salam sehat.